Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan mini workshop pada kali ini. Salam beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Ramadhani Fitri sebagai dosen pengampu pada mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan seterusnya rekan-rekan yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Saya Natasha Tiara Kinanti selaku moderator pada kegiatan mini workshop kali ini yang berjudul penggunaan aplikasi WordWall sebagai media kuis interaktif pada pembelajaran biologi yang mana nanti akan disampaikan oleh pemateri kita yakni Fani Azhara Putri. Sebelum kita memulai pada sesi penyampaian materi, kita akan melakukan pengambilan absen yang pertama yang akan dipandu oleh pemateri kita secara langsung. Kepada Fani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Fani Azhara Putri selaku pemateri. Pada kali ini saya akan untuk mengambil absensi yang pertama. Baiklah, langsung saja. Jika namanya terpanggil, rekan-rekan bisa mengaktifkan mikrofon dan kameranya jika memungkinkan. Baiklah, saya akan mulai dari absen pertama. Amelisa. Hadir. Anita Sri Purnama. Hadir. Anissa Kotrunada. Hadir nih. Aprilia Muslimah. Aprilia Muslimah. Baiklah, sekali lagi Aprilia Muslimah. Lanjut Aulia Hafifah. Hadir. Dedet Agus Setiawan. Hadir. Desi Wahyuni. Hadir. Destia Lailatul Putri. Hadir, Pan. Husnul Khotimah. Hadir. Iftitahul Hayati. Hadir. Livia Susanti. Livia Susanti. Baiklah, sekali lagi Livia Susanti. Lanjut Miftahul Husni Arta. Hadir nih. Muhammad Rigan Ginola. Muhammad Rigan Ginola. Muhammad Rigan Ginola ada. Baiklah, lanjut Mulyani Puspita Dewi. Mulyani Puspita Dewi. Hadir, Fan. Mutiara Ziam Susanti. Hadir. Nadiatul Adawiyah Al-Aziziyah. Hadir. Natasha Tiara Kinanti. Nur Afifah Soleha Pohan. Nur Afifah Soleha Pohan. Baiklah, lanjut Nurulita Spahira. Hadir, Van. Resi Sefriani. Hadir. Rizda Hayati. Hadir, Fan. Syahira Umiyah. Hadir. Syamsi Helmis. Syamsi Helmis. Fani, Emis itu lagi coba masuk tadi dia ngabari tapi jaringannya bermasalah. Oh iya, makasih ya Mel. Tira Hayu Sundari. Hadir. Walmur Salati Urfa.
Wal mursalati urfa. Baiklah, sekali lagi wal mursalati urfa. Lanjut Widya Resmianti. Widya Resmianti ada. Widya Resmianti. Selanjutnya. Baik, selanjutnya Yulia Aditya Putri. Hadir. Zahratul Hayati. Hadir. Baiklah, karena absensi pertama sudah selesai, saya kembalikan lagi kepada moderator selaku pemandu mini workshop kali ini. Baiklah rekan-rekan, itulah pengambilan absensi yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi penyampaian materi yang akan langsung disampaikan kepada Fani, persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Fani Azhara Putri selaku pemateri pada mini workshop kali ini yang berjudul penggunaan aplikasi WordWall sebagai media kuis interaktif pada pembelajaran biologi. Nah, pada mini workshop kali ini saya akan menjelaskan pengenalan aplikasi WordWall dan cara penggunaan aplikasi WordWall. Baiklah, sebelumnya rekan-rekan, apakah share screen saya sudah terlihat? Nah, baiklah. Penggunaan aplikasi WordWall sebagai media kuis interaktif pada pembelajaran biologi. Nah, pada pengenalan aplikasi WordWall ini, kita akan membahas 5 kajian, yaitu yang pertama, pengertian aplikasi WordWall, yang kedua, manfaat penggunaan WordWall, yang ketiga, fitur aplikasi WordWall, yang keempat, menu aplikasi WordWall, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan pada aplikasi WordWall. Nah, langsung saja, apa itu WordWall? WordWall adalah aplikasi atau platform berbasis web yang digunakan untuk membuat media pembelajaran game edukasi. Nah, dalam WordWall ini ada banyak model permainan yang bisa dikreasikan karena sudah disediakan template-nya dan dapat di-share langsung, baik melalui Facebook, Google Classroom, atau link grup WhatsApp. Nah, aplikasi ini juga menyediakan 18 template yang dapat diakses secara gratis, serta pengguna dapat berganti template aktivitas satu ke aktivitas lainnya dengan mudah. Lalu selanjutnya yaitu manfaat penggunaan WordWall. Yang pertama, pada saat pandemi, siswa belajar secara daring atau online. Nah, meskipun belajar di rumah, siswa akan tetap aktif dan tidak bosan belajar dengan tugas pembelajaran yang ada di WordWall. Lalu yang kedua, guru dan peserta didik juga dapat terpacu untuk lebih belajar lagi mengenal dan memakai teknologi informatika yang berupa WordWall ini. Lalu yang ketiga,
Pembelajaran dengan Wordwall ini juga bisa menginspirasi guru dalam pembuatan media pembelajaran yang inovatif, menarik, dan menyenangkan, sehingga anak tidak bosan untuk belajar. Nah, lalu selanjutnya yaitu fitur yang pada aplikasi Wordwall ini. Nah, yang pertama yaitu interaktif dan dapat dicetak. Dan sebagian besar template tersedia dalam versi interaktif dan dapat dicetak. Nah, interaktif diputar di perangkat apapun yang mendukung web seperti komputer, tablet, ponsel, atau papan tulis interaktif. Nah, fitur ini juga kita mainkan secara individual oleh siswa atau dipimpin oleh guru dan siswa langsungnya. Dan siswa juga bergantian ke depan kelas. Nah, fitur yang dapat dicetak itu secara langsung atau diunduh sebagai file PDF. Lalu yang kedua yaitu membuat dengan menggunakan template. Nah, template ini kita untuk membuat aktivitas baru, kita juga dapat mulai memilih template yang kita inginkan, lalu kita masukkan kontennya. Dan juga ini sangat mudah dan dapat membuat aktivitas yang interaktif sepenuhnya hanya dalam beberapa menit saja. Lalu yang ketiga yaitu berganti template. Nah, setelah membuat aktivitas, kita dapat mengalihkannya ke template lain dengan satu klik saja, dan juga ini dapat menghemat waktu dan sangat bagus untuk membuat pembedaan dan peningkatan. Yang selanjutnya yaitu penugasan siswa. Nah, aktivitas Wordwall ini juga dapat kita gunakan sebagai tugas yang akan diselesaikan siswa. Saat pengajar menetapkan tugas siswa, lalu diarahkan ke satu aktivitas tersebut tanpa harus mengunjungi halaman aktivitas utama. Nah, selanjutnya yaitu fiturnya kita bisa menyematkan di situs web. Aktivitas Wordwall dapat ditempatkan di situs web lain menggunakan cuplikan kode HTML, dan ini berfungsi dengan cara yang sama seperti fitur penyematan video di YouTube atau di Vimeo. Nah, kita juga dapat memberikan aktivitas yang dapat dimainkan di situs kita sendiri, dan ini adalah cara yang bagus untuk kita bisa meningkatkan blog atau lingkungan pembelajaran virtual sekolah. Lalu yang terakhir fiturnya terdapat atau tersedianya 18 tipe game gratis, yang dimana yaitu match up, open the box, random chat, anagram, label diagram, kategoris, quiz, find the match, matching pair, missing word, word search, rank order, random well, group short, ensemble, game show, quiz, math quiz, dan airplane. Nah, lalu selanjutnya yaitu menu-menu yang terdapat pada aplikasi Wordwall ini. Nah, yang pertama ada home, menu untuk kembali pada halaman awal. Lalu features, yaitu menuju pada tampilan features dan tampilan yang menjelaskan keunggulan dari Wordwall dan bagaimana cara menggunakannya. Lalu selanjutnya menunya itu ada My Activity, di mana di sini ada pada halaman aktivitas atau game yang pernah kita buat. Lalu My Result, yaitu halaman hasil bermain. Nah, yang selanjutnya yaitu Create Activity, kita gunakan untuk membuat game yang kita inginkan. Lalu upgrade, menuju halaman penawaran peningkatan premium jika kamu ingin aplikasinya berbayar. Lalu selanjutnya yaitu nama akun untuk melihat pengaturan akun. Lalu new folder untuk membuat folder baru. Dan yang terakhir recycle bin untuk melihat aktivitas yang pernah kita hapus atau pernah kita lakukan. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan aplikasi Wordwall ini.
Yang pertama, Wordwall sangat membantu tenaga pendidik dalam mengkreasikan metode pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih seru. Dan juga yang kedua, untuk meningkatkan presentasi tenaga pendidik yang melek teknologi. Yang ketiga, mempunyai banyak template yang dapat dibuat oleh guru. Yang keempat, kemampuan untuk membuat tautan atau link sehingga peserta didik dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar. Lalu selanjutnya yaitu dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Nah, selain ada kelebihannya, Wordwall ini juga terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar. Yang kedua, akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi peserta didik. Yang ketiga, kemungkinan peserta didik melakukan kecurangan masih cukup besar. Nah, baiklah, itulah materi pengenalan aplikasi Wordwall. Lalu kita selanjutnya masuk ke cara penggunaan aplikasi Wordwall. Nah, yang pertama, kita masuk ke website resmi Wordwall, yaitu wordwall.net. Nah, jika setelah masuk ke website tersebut, maka akan muncul tampilannya yang seperti ini. Lalu jika kita belum memiliki akun, kita bisa untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu. Nah, lalu arahkan kursor dan klik sign up to start creating. Nah, jika sudah, klik, lalu tampilannya akan seperti ini dan kita memasukkan email yang sudah ada. Setelah itu klik sign up. Nah, tetapi bagi kita yang sudah memiliki akun Wordwall ini, kita bisa langsung login dengan memilih pilihan login, lalu pilih login continue with Google dan memasukkan email yang sudah ada sebelumnya. Nah, setelah kita berhasil klik tombol sign up atau login, tampilan aplikasi Wordwall seperti ini dan akan terlihat 18 macam template gratis untuk basic account yang dapat digunakan. Nah, setelah itu untuk membuat kuis, kita bisa mengklik template yang akan digunakan. Nah, di sini kita bisa memilih macam-macam template yang akan kita gunakan. Namun di sini saya menggunakan template tipe kuis. Nah, yang ini. Lalu setelah memilih template, lalu klik dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa untuk membuat judul aktivitas dan membuat pertanyaan. Nah, di sini judul aktivitas yaitu untuk membuat judul kuis kita pada kali ini. Lalu ini pertanyaan untuk membuat pertanyaan. Nah, di sini saya sudah menuliskan pertanyaan yang nomor 1 dan di sini untuk opsi menuliskan opsi jawaban dan tanda centang untuk memberikan jawaban yang benar dan tanda silang untuk menentukan jawaban pertanyaan yang salah. Lalu untuk menambah pertanyaan baru, kita dapat mengklik menambahkan pertanyaan di bagian bawah pertanyaan sebelumnya. Nah, jika kita ingin menambahkan pertanyaan, kita bisa mengklik menambahkan pertanyaan ini, lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Dan kita dapat membuat soal selanjutnya dengan referensi yang ada. Nah, akan muncul tampilan seperti ini setelah mengklik menambahkan pertanyaan. Nah, di sini ada contoh soalnya yaitu 5 soal dan setelah selesai membuat pertanyaan, kita dapat klik tombol selesai yang ada pada bagian kanan bawah dashboard. Klik tombol selesai, lalu setelah klik selesai akan muncul tampilan seperti ini. Dan jika kita tidak ada yang ingin dirubah kembali, kita dapat mengklik mulai. Nah, beginilah tampilan aplikasi Wordwall yang sudah tersimpan dan siap untuk dimainkan. Nah, selanjutnya
Guru dapat memulai kuis dengan mengklik mulai, lalu nanti akan muncul tampilan pertanyaan dan opsi jawaban. Nah, di sini akan muncul pertanyaan nomor 1 yang telah saya tuliskan tadi dan yang sudah saya contohkan tadi. Nah, di sini terdapat waktu kuis kita, waktu berapa lama kita melaksanakan kuis, dan juga di sini terdapat berapa skor yang kita dapatkan pada kuis kali ini. Nah, jika benar dia akan bertambah, namun jika menjawab pertanyaan salah dia tidak akan berkurang. Nah, di sini kita juga bisa untuk melanjutkan pertanyaan ke soal selanjutnya. Nah, misalnya contoh yang ini, makhluk hidup serta faktor biotik yang terdapat dalam sebuah lingkungan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari istilah. Nah, misalkan saya menjawab yang B, ekosistem. Nah, jika pertanyaan saya benar jawabannya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jawaban nilainya bertambah poin menjadi 1. Lalu kita dapat melihat langsung jawabannya dan akan beralih otomatis ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, setelah itu jika kita sudah beralih ke pertanyaan berikutnya, jika kita menjawab pertanyaan yang salah, maka akan ditandai dengan simbol X seperti ini, seperti tampilan yang seperti ini. Nah, jika sudah menjawab semua pertanyaan, kuis sudah selesai dan akan muncul tampilan seperti ini, di mana terdapat skor yaitu berapa skor kita dalam menjawab kuis dan waktunya berapa lama kita melaksanakan kuis. Dan di sini juga terdapat papan peringkat atau top skor dan kita juga bisa mulai kembali atau menampilkan jawabannya. Nah, jika kita ingin mengganti template, kita dapat klik berganti template pada pilihan yang template ini dan masih dengan pertanyaan yang sama. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan aplikasi Wordwall ini, yaitu dapat mudah berganti template tanpa harus mengganti pertanyaannya. Nah, di sini saya mengklik kuis pertunjukan dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, baiklah rekan-rekan, mungkin itu saja pemaparan materi mini workshop kita pada kali ini. Sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tutorial cara penggunaan aplikasi Wordwall, saya akan membagikan terlebih dahulu link absen yang sudah saya bagikan di room chat, dan kepada rekan-rekan disilakan untuk mengisi absensi keduanya. Nah, baiklah, link absennya sudah saya bagikan di room chat. Selanjutnya kita masuk ke sesi tutorial cara penggunaan aplikasi Wordwall. Sebelumnya, rekan-rekan, apakah
share screen saya sudah terlihat. Sudah, Sudah, Fani. Fani. Saya lanjutkan. Nah, yang pertama yaitu kita buka Google terlebih dahulu, lalu kita masuk ke website resmi Wordwall yaitu wordwall.net. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan jika kita belum memiliki akun, kita bisa masuk bikin akunnya terlebih dahulu, yaitu pilihan sign up to start creating. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti ini, dan kita di sini bisa memasukkan email, passwordnya, lalu confirm password, dan memilih lokasi kita di mana, lalu pilih tombol sign up. Nah, namun jika kita sudah memiliki akun, kita bisa memilih pilihan login yang di atas ini, lalu kita bisa memasukkan email dan passwordnya. Nah, saya di sini sudah memiliki akun Wordwall dan saya langsung saja untuk login. Nah, jika sudah login ataupun mendaftarkan akun, akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini terdapat banyak pilihan, yaitu ada di sini untuk buat aktivitas. Kita juga bisa dapat membuat aktivitas yang kita mau, yang kita inginkan. Dan di sini adalah pilihan hasil, yaitu hasil yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan juga sini ada aktivitas saya, yaitu aktivitas apa saja yang sudah pernah kita lakukan. Baiklah. Selanjutnya saya akan buat aktivitas. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini, di mana terdapat template gratis, yaitu 18 template, dan juga ada template pro. Dan jika kita ingin memakai template pro ini, kita juga bisa memiliki akun yang premium dan akun yang berbayar. Nah, baiklah, di sini terdapat 18 template, yaitu permainan pencocokan, kuis, membuka kotak, menggunakan kalimat, menemukan kecocokan, roda acak, pengejaran dalam labirin, pengurutan grup, kuis game show, pasangan yang cocok, kata yang hilang, anagram, diagram berlabel, kartu acak, teka-teki silang, pesawat terbang, whack-a-mole, dan juga balik ubin. Nah, di sini saya akan menggunakan template kuis, yaitu salah satu template yang seperti pertanyaan pilihan ganda, seperti kuis kita pada umumnya. Nah, setelah saya mengklik kuis, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika kita bisa membuat judul aktivitasnya, misalnya di sini saya membuat judul aktivitasnya yaitu tentang materi tentang virus. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan pertanyaan di kolom pertanyaan ini. Nah, contohnya pertanyaan yang nomor 1 yaitu organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat, DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein atau kapsid, merupakan pengertian dari. Nah,
jika kita sudah menuliskan pertanyaannya, kita bisa menuliskan opsi jawabannya pada yang jawaban ini. Nah, misalnya di sini jawabannya yang A ada virus, yang B replikasi, yang C ekosistem, yang D itu coronavirus. Nah, di sini kan ada pada pilihan jawaban ini terdapat tanda-tanda silang, berarti belum ada pilihan yang benar. Nah, di sini saya memberikan centang di jawaban yang benar. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kita ingin menambahkan pertanyaan, kita bisa menambahkan pertanyaan pada pilihan yang menambahkan pertanyaan, lalu klik menambahkan pertanyaan dan akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, contohnya soal kedua yaitu proses pecahnya sel bakteri dan keluarnya virus baru yang siap untuk menginfeksi bakteri lain disebut. Nah, di sini kita juga bisa memberikan opsi jawabannya. Yang pertama yaitu opsi jawabannya ada contohnya perakitan. Yang kedua reabsorpsi. Yang ketiga yang C-nya yaitu lisis. Lalu yang pilihan yang D ada replikasi. Nah, di sini kita tentang bagian jawaban yang benar. Nah, di sini jawaban yang benarnya itu adalah lisis. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan 3 soal, lalu saya klik lagi menambahkan pertanyaan. Nah, untuk soal ketiga yaitu di bawah ini contoh virus yang menyerang manusia adalah yang A yaitu ada Gemini virus, yang B Cucumber mosaic virus. Lalu yang C-nya itu ada rhabdovirus. Nah, yang D-nya itu ada coronavirus. Nah, di sini kita juga bisa centang bagian mana yang benar. Nah, di sini saya centang coronavirus karena Gemini virus ini yaitu penyakit yang penyebab penyakit kuning pada cabai. Sedangkan Cucumber mosaic virus yaitu penyakit mozaik pada timun. Dan rhabdovirus yaitu penyakit rabies pada hewan berdarah panas. Nah, jadi di sini opsi yang benar adalah yang D. Nah, jika kita sudah selesai menuliskan semua pertanyaannya, kita bisa jika tidak ada yang ingin ditambahkan dan tidak ada yang ingin diubah lagi, kita bisa mengklik tombol atau pilihan selesai. Nah, setelah itu dia nanti akan menyimpan aktivitas seperti ini. Nah, jika sudah tidak ada yang ingin kita ubah lagi, maka tampilannya akan seperti ini. Dan jika kita ingin memulai kuis, kita bisa mengklik mulai. Dan juga jika kita ingin mengeditnya, kita juga bisa pilih edit konten. Lalu jika kita ingin membagikannya kepada siswa atau kepada peserta didik, kita juga bisa membagikannya seperti ini. Nah, seperti ini nanti akan muncul tampilannya seperti ini, berbagi sumber daya, dan juga kita bisa memilih publikasikan atau privat.
Nah, jika kita ingin menetapkan kuis ini sebagai salah satu penugasan siswa, kita bisa pilih tetapkan penugasan dan juga kita bisa bikin di sini judulnya tuh misalnya result 1 for virus. Nah, misalnya kita bikin di sini siswa harus memasukkan nama sebelum mereka memulai atau tidak. Jika iya, kita bisa memilih klik masukkan nama. Atau jika tidak ingin, kita klik saja anonim. Jadi tidak perlu pendaftaran atau nama langsung, atau kita mainkan saja. Nah, kita juga bisa membagikan aktivitas ini di Google Classroom, dan juga kita bisa memilih tenggat waktunya, yaitu misalnya kita pilih tenggat waktunya jam 8 dan tanggalnya yaitu tanggal 22 April 2022, dan kita juga bisa nanti pilih mulai. Nih. Nah, jika sudah seperti itu kita bisa klik mulai kuisnya. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini akan terdapat soal dan opsi jawaban yang telah kita tulis tadi, dan juga di sini ada terdapat waktu berapa lama kita melaksanakan kuis. Nah, di sini terdapat skor yang kita dapatkan setelah menjawab kuis. Nah, contohnya soal nomor pertama, organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat, DNA atau RNA, yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein atau kapsid merupakan pengertian dari. Nah, di sini saya menjawab A. Maka nanti jawaban kita benar dan akan langsung ke jawaban, langsung akan ke pertanyaan selanjutnya, dan juga skor kita bertambah 1. Nah, lalu kita bisa juga untuk next ke soal yang selanjutnya, jika kita tidak bisa menjawab soal yang sebelumnya. Nah, lalu lanjut ke soal yang kedua, yaitu proses pecahnya sel bakteri dan keluarnya virus baru yang siap untuk menginfeksi bakteri lain disebut. Nah, misalnya di sini saya menjawab reabsorpsi, berarti jawaban saya salah. Dan juga di sini akan terlihat jawaban yang benar. Dan jika kita menjawab pertanyaan yang salah, maka skor kita tetap 1 dan tidak ada pengurangan skor ataupun penambahan skor. Lalu selanjutnya yaitu soal yang terakhir. Di bawah ini contoh virus yang menyerang manusia adalah yang A Geminivirus, B Cochamber mosaic virus, yang C Rhabdovirus, dan yang D yaitu coronavirus. Nah, di sini saya menjawab D coronavirus. Nah, maka jawabannya benar dan akan bertambah skornya menjadi 2. Nah, jika kita sudah selesai, kita akan ada tampilannya seperti ini, di mana skornya yaitu 2 dari 3. Berarti kita menjawab pertanyaan yang benar yaitu 2 soal. Lalu waktu kita melaksanakan kuis yaitu 1 menit 42 detik. Dan juga di sini terdapat top skornya, dan kita juga bisa dapat menampilkan jawaban, lalu kita juga bisa mulai kembali kuisnya jika kita ingin mengulangnya kembali. Nah, di sini kan terlihat Anda berada di posisi 1 di papan peringkat. Nah, jika nanti kita bisa membagikannya kepada siswa, kita bisa terlihat siapa saja yang berpartisipasi dan siapa yang berada di posisi 1 ini. Nah, baiklah, jika kita ingin berganti template juga sangat mudah. Misalnya kita ingin mengganti ke template yang nih, kan dapat di sini ada kuis, anagram, balik ubin. Nah, misalnya saya di sini memilih template yang ini, misalnya menemukan kecocokan. Nah, kita tinggal klik menemukan kecocokan, dan juga masih dengan dengan jawaban dengan soal yang sama. Jadi tidak perlu lagi membuat soal yang baru. Maka nanti jika kita ingin memulainya, maka kita pilih klik mulai seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya yang benar yaitu virus, maka kita klik virus. Nah,
Jika soal yang selanjutnya yaitu proses pecahnya sel bakteri dan keluarnya virus baru yang siap untuk menginfeksi bakteri lain disebut, misalnya kita menjawab coronavirus, maka jawaban kita itu kan salah, dan kita akan berkurang ininya menjadi 1. Nah, di bawah ini contoh virus yang menyerang manusia adalah coronavirus. Nah, seperti ini. Dan juga soal yang salah tadi akan tetap muncul kembali dan kita juga tetap bisa menjawabnya kembali. Dan nanti setelah permainan gamenya berakhir, maka akan tampil juga tampilan akhirnya seperti ini, sama seperti yang di template kuis tadi. Dan juga kita dapat membagikannya kepada siswa dan kepada yang lainnya. Nah, baiklah. Baiklah rekan-rekan, itulah pemaparan tutorial dan cara penggunaan aplikasi WordWall saya pada mini workshop kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator selaku pemandu mini workshop. Baiklah, itulah penyampaian materi dari pemateri kita. Selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam saya ulangi lagi kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan kepada Mulyani Puspita Dewi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Perkenalkan, nama saya Mulyani Puspita Dewi. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri, yaitu dalam penggunaan aplikasi WordWall ini, apakah bisa digunakan secara offline? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mulyani yang telah bertanya. Selanjutnya itu saya kembalikan kepada pemateri, apakah langsung dijawab atau tidak? Baiklah, langsung saja dijawab moderator. Baiklah, kepada pemateri dipersilahkan. Nah, baiklah, terima kasih kepada moderator. Dan juga terima kasih kepada penanya yang sudah bertanya. Nah, pertanyaannya yaitu apakah WordWall ini dapat kita gunakan secara offline? Nah, jawabannya itu bisa. Salah satu hal yang paling menarik dari WordWall ini adalah games yang dibuat dapat dimainkan secara offline dengan fasilitas printable yang disediakan. Dan juga WordWall ini juga mendukung share games ke berbagai platform sosial media dan melalui kode. Baiklah, mungkin itu jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mulyani yang telah bertanya tadi, apakah sudah paham atas jawaban dari pertanyaannya? Baik, terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Berarti aplikasi ini bisa kita gunakan secara offline. Terima kasih, saya sudah paham. Baik, terima kasih kepada Mulyani. Apakah dari rekan-rekan masih ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada. Kita akan masuk kepada sesi yang terakhir, yaitu sesi pengambilan absen yang ketiga, yang akan dipandu oleh pemateri kita. Kepada Fani, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi absensi yang terakhir. Nah, baiklah, saya akan langsung mulai saja dari absensi yang pertama. Jika rekan-rekan namanya terpanggil, bisa mengaktifkan mikrofonnya dan kameranya jika memungkinkan. Baiklah, Amelisa, Hadir. Anita Sri Purnama, Hadir. Anissa Kotrunada, Anissa Kotrunada, Anissa Kotrunada hadir. Baiklah, lanjut Aprilia Muslimah. Aprilia Muslimah. Aprilia Muslimah. Baiklah, selanjutnya itu Aulia Hafifah. Hadir. Dedet Agus Setiawan. Dedet Agus Setiawan. Desi Wahyuni. Desi Wahyuni. Desi Wahyuni ada. Destia Lailatul Putri. Hadir, hadir Fani. Oke, Destia Lailatul Putri. Hadir, Van. Selanjutnya itu Husnul Khotimah. Hadir. Iftitahul Hayati. Hadir. Livia Susanti. Livia Susanti ada. Lanjut Miftahul Husni Arta. Miftahul Husni Arta. Hadir. Selanjutnya itu Muhammad Rigan Ginola. Mohon maaf sebelumnya, Fani Aprilia Muslimah hadir. Kelia. Muhammad Rigan Ginola ada. Mohon maaf Fani, Anissa Kotrunada hadir. Yanisa. Mulyani Puspita Dewi. Hadir, Van. Mutiara Ziam Susanti. Hadir. Nadiatul Adawiyah Al-Aziziyah. Hadir, Van. Natasha Tiara Kinanti. Nur Afifah Soleha Pohan. Nurlita Spahira Anjani Putri. Nurlita Spahira ada. Nurlita Spahira ada. Hadir, Van. Selanjutnya Resi Sefriani. Hadir. Rizda Hayati. Hadir. Syahira Umiyah. Hadir. Syamsi Helmis. Hadir. Tira Hayu Sundari. Hadir. Wal Mursalati Urfa. Hadir. Widya Revnianti. Widya Revnianti ada. Hadir. Selanjutnya Yulia Aditya Putri. Hadir. Zahratul Hayati. Hadir. Baiklah, karena absensi yang terakhir sudah selesai, saya kembalikan lagi kepada moderator selaku pemandu workshop mini kali ini.
Baiklah, sesi pengambilan absen ketiga tadi merupakan sesi terakhir dari kegiatan workshop mini kita kali ini. Saya Natasha Tiara Kinanti selaku moderator. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.